makan itu harus cukup protein karena konsumsi protein di masyarakat Indonesia agak memprihatinkan gitu ya. Jadi kita makan protein tuh masih kurang jauh gitu. Jadi coba tolong dinaikkan konsumsi proteinnya, terutama protein yang hewani gitu. Jadi ikan, telur, daging, terus unggas ya kayak ayam gitu. Itu juga perlu dikonsumsi. Selain itu juga buah-buahan dan sayur. Kalau kita tuh nggak boleh stres ya dok ya. Bukan nggak boleh stres, harus mengendalikan stres untuk menghindari masalah-masalah pada rambut termasuk rontok ya. Iya. Stres juga bisa menyebabkan rambut rontok tuh. Iya. Tapi apa sih sebenarnya yang memengaruhi kerontokan pada rambut itu dok? Stres itu cuma satu. Apa tuh? Iya, maksudnya cuma satu faktor, masih banyak faktor yang lainnya. Kalau pada perempuan banyak sekali yang kurang gizi. Jadi itu faktor utama kalau rambut rontok pada perempuan. Banyak orang yang nggak cuma perempuan sih, laki juga, tapi kebanyakan perempuan karena perempuan lebih makannya tuh lebih sulit dan banyak perempuan yang aduh mau kurus gitu kan. Karena biasanya kalau yang saya tahu kalau perempuan rambut rontok itu biasanya karena salah sampo, misalkan. Bisa. Atau mungkin terlalu cara menata rambut yang salah misalnya, cara membersihkan rambut yang salah misalnya, itu juga bisa menyebabkan stroke, rambut menjadi rontok gitu. Tapi saya menekankan kurang gizi karena banyak sekali pasien-pasien saya yang setelah diedukasi tentang pola makan yang benar, rambut rontoknya itu berkurang banyak sekali gitu. Jadi makan itu harus cukup protein karena konsumsi protein di masyarakat Indonesia agak memprihatinkan gitu ya. Jadi kita makan protein tuh masih kurang jauh gitu. Jadi coba tolong dinaikkan konsumsi proteinnya, terutama protein yang hewani gitu. Jadi ikan, telur, daging, terus unggas ya kayak ayam gitu. Itu juga perlu dikonsumsi. Selain itu juga buah-buahan dan sayur. Dan satu lagi menekankan di zat besi dan di vitamin D. Karena negara kita ini sebenarnya kan kaya dengan sinar matahari ya. Tetapi ironisnya yang menderita kekurangan vitamin D juga banyak. Dan saya sulit juga menganjurkan orang untuk berjemur untuk mendapatkan vitamin D karena berjemur sendiri juga membawa resiko yang cukup mengerikan gitu, dalam arti resiko terkena kanker kulit, resiko terkena penuaan kulit, resiko terkena katarak dini itu menjadi meningkat kalau kita terlalu sering dan terlalu lama terkena paparan sinar matahari. Selain itu kan banyak ya di antara kita yang mengenakan pakaian yang tertutup, entah karena preferensi dalam arti sukanya pakai pakaian yang tertutup, atau mungkin karena agama, itu menyebabkan sinar matahari itu menjadi lebih sedikit yang masuk ke tubuh kita gitu. Belum lagi pola kerja sekarang ini kan dengan adanya kemacetan, kita balapan sama matahari kan. Kalau bisa matahari jangan terbit duluan gitu, kita udah sampai kantor gitu. Bahaya kalau nggak terbit dulu. Nggak, maksudnya balapan siapa duluan sampai tempat kerja gitu kan. Matahari bekerja, kita udah kerja duluan gitu. Atau pulangnya juga kalau bisa, karena kalau pulangnya tepat waktu ketika matahari masih ada, itu biasanya masih macet-macet banget gitu. Itu menyebabkan asupan vitamin D itu menjadi kurang gitu untuk sebagian besar orang. Sehingga suplementasi vitamin D bisa dari makanan, bisa dari suplemen, itu perlu diperhatikan, perlu dipertimbangkan. Jadi cek dulu vitamin D-nya, kalau memang kurang diperbaiki gitu.